Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama baik-baik saja. Akhir-akhir ini bermain game Mobile Legends tambah rumit. Sudah terhitung kami merasakan 8 kali lost streak di season ini. Seringnya mendapatkan teman yang seenaknya sendiri, sedangkan tim musuh solidnya minta ampun. Di sela-sela kami mengalami kekalahan itu, kami menemukan premis bagus yang berkaitan dengan spoiler One Piece chapter 1037, yakni bagaimana jika legenda yang dibicarakan itu terbangun karena Luffy tenggelam. Sehingga tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Naskah ini dibuat pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 9:16. Di momen ini spoiler masih sama dengan spoiler yang kami upload di hari Jumat siang tadi. Dan dikatakan bahwa full spoiler baru beredar Kamis depan, sedangkan scan ilegal baru muncul Jumat depan. Yang tentunya adalah waktu yang cukup lama bagi kita. Dan entah kenapa, rasanya kami sudah tidak sabar untuk membahas salah satu poin yang ada di spoiler One Piece chapter 1037, yakni mengenai legenda yang dibicarakan oleh Gorosei. Gorosei begitu ketakutan mendengar kabar bahwa muncul legenda di dekat armada pemerintah dunia. Dan sepertinya Gorosei tahu betul tentang legenda ini. Gorosei mengatakan bahwa makhluk ini tidak terbangun selama abad-abad terakhir. Jadi pertanyaan yang tentunya terbesit di benak kita adalah, kok bisa makhluk ini terbangun di waktu sekarang? Waktu dan Luffy. Ada banyak sekali kemungkinan yang terbesit di otak kami. Karena wow, ini akan menjadi diskusi paling liar pertama di tahun 2022. Di awal cerita Wano Kuni, kita diperkenalkan konsep ramalan Kozuki Toki, di mana Kozuki Toki meramalkan bahwa di 20 tahun mendatang adalah momen di mana Wano Kuni akan mendapatkan fajar yang baru, yang mana ramalan tersebut membuat Orochi ketar-ketir. Kemudian setelah flashback Oden Kozuki diperlihatkan dalam manga ini, kita mengetahui bahwa ternyata itu bukanlah sebuah ramalan. Itu adalah surat wasiat dari Oden Kozuki kepada Kozuki Toki, di mana di akhir ketika Oden dikalahkan oleh Kaido, Oden memberi surat untuk memberitahu bahwa dirinya tidak mungkin selamat. Lalu lanjutan surat itu berisikan tulisan bahwa aku ingin kau menggunakan kekuatanmu, Toki. Kalau aku mati, gunakan kekuatanmu itu untuk mengirim 9 Akazaya ke 20 tahun yang akan datang, dan takdirmu akan terpenuhi. Oden sepertinya tahu kalau di masa depan, tepatnya di 20 tahun kemudian, bakalan ada kekuatan besar yang datang ke Wano Kuni dan mengakhiri penderitaan warganya. Dan seperti yang kita bisa tebak, sosok itu kemungkinan adalah Luffy dan teman-temannya. Tapi apakah benar sosok itu hanyalah Luffy dan teman-temannya? Bagaimana jika kebangkitan dari sang makhluk legenda ini adalah salah satu kekuatan besar yang dimaksud untuk membebaskan Wano Kuni? Sebetulnya, kami memiliki dua kemungkinan tentang penyebab dari makhluk legenda ini bangkit. Kemungkinan yang pertama adalah karena memang ini adalah waktu di mana sang makhluk tersebut bangkit. Jadi katakanlah, memang dirinya bangkit kembali di era di mana Luffy hidup ini. Atau kemungkinan yang kedua adalah dirinya bangkit karena dirinya merasakan hawa keberadaan dari The Next Joy Boy, yakni momen di mana Luffy tenggelam bukanlah hanya untuk menandakan kekalahan keduanya dari Kaido, tapi hal itu untuk men-trigger makhluk di dalam lautan ini untuk bangkit. Apalagi ketika Luffy berada di dalam lautan, dirinya menggunakan telepati atau tepatnya voice of vaulting untuk mengobrol dengan Momonosuke, yang mungkin obrolan antara kedua orang ini cukup berisik bagi makhluk tersebut dan membuat dirinya terbangun. Makhluk apa yang muncul?
Ini adalah pertanyaan yang menurut kami agak membingungkan. Banyak orang berpikir bahwa itu adalah Zunisa. Namun rasanya itu bukanlah Zunisa, karena Zunisa terus berjalan selama lebih dari ratusan tahun. Sedangkan Gorosei mengatakan legenda ini tidak terbangun selama berabad-abad. Lalu ada juga yang mengatakan San Juan Wolf. Jika itu adalah San Juan Wolf, rasanya Gorosei tidak akan sepanik itu. Maksud kami, San Juan Wolf memang makhluk yang besar. Namun di posisi saat ini, sepertinya dirinya tidak cocok untuk dikatakan sebagai legenda. Kemudian mengenai kemungkinan tentang makhluk yang terlihat di Florian Triangle berkaitan dengan kejadian ini. Menurut kami itu cukup menarik. Karena Arcturial Bark itu sendiri berkaitan erat dengan Wano Kuni. Dan Eiichiro Oda belum menjelaskan secara detail tentang makhluk yang diperlihatkan siluet ketika akhir dari Arcturial Bark itu. Sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk memperlihatkan wujud aslinya pada para pembaca. Namun kami lebih suka dengan pemikiran yang satu ini, yakni bangkitnya kura-kura. Kenapa kami suka konsep ini? Karena Eiichiro Oda begitu ngefans dengan Dragon Ball. Arc Wano Kuni ini memiliki unsur Dragon Ball, mulai dari naga Shenlong rasa taro yakni Kaido, lalu ada juga naga Shenlong rasa stroberi yakni Momonosuke, dan jangan lupakan juga dengan awan Kinton yang dibuat oleh kedua naga ini. Dan dalam manga Dragon Ball, kura-kura merupakan sesuatu yang menurut kami cukup ikonik, karena ada seorang guru di manga Dragon Ball yakni Master Roshi. Guru ini selalu mengenakan cangkang kura-kura di punggungnya. Dan pembuatan karakternya cukup sukses karena dengan desainnya yang unik ini bisa membuat kita para pembaca ingat hingga saat ini. Oh ya, cara Oda menekankan ada sesuatu di dalam lautan juga bukan hanya terjadi ketika Luffy tenggelam. Namun, hal itu Oda tekankan juga melalui Big Mom yang ditenggelamkan oleh King the Wildfire. Makhluk ini baik atau jahat? Sejauh dari yang kami pikirkan, sepertinya makhluk ini adalah makhluk yang baik. Ya, kami yakin Wano Kuni dengan lokasi yang tertutup seperti itu tidak mungkin memelihara makhluk legenda yang sembarangan. Merupakan sebuah misi bunuh diri jika mereka memelihara makhluk legenda yang memakan tuannya. Apalagi dari respon kepanikan Gorosei ini memperkuat bukti bahwa sepertinya makhluk ini pernah bertempur dengan Gorosei di masa lalu dan merupakan musuh bagi pemerintah dunia. Apakah Kaido tahu tentang hal ini? Ya, ini adalah pertanyaan yang perlu kita jawab, mengingat Kaido sengaja datang ke Wano Kuni karena tempat ini adalah Wano Kuni. Kaido sepertinya cukup banyak tahu tentang Wano Kuni. Dan bukan tidak mungkin bahwa Kaido mengetahui tentang makhluk yang satu ini. Dan ingatkah Nakama dengan celetukan Marco di awal cerita Wano Kuni? Ketika dirinya masih di perjalanan menuju Wano bersama Neko Mamushi itu, Marco sempat berkata bahwa jadi tempat itu sekarang bernama Onigashima ya. Yang mana ini sepertinya mengisyaratkan bahwa ada nama lain sebelum nama Onigashima. Dan sedikit fun fact, bahwa berdasarkan konsep yang ditemukan oleh Franosuke atau Franky, Onigashima awalnya ingin disebut sebagai Ryugashima, yang artinya adalah Pulau Naga. Sehingga kesimpulannya, bisa saja yang membuat makhluk legenda tersebut terbangun adalah karena Luffy jatuh ke dalam lautan. Hal itu men-trigger makhluk tersebut untuk bangun dari tidurnya. Sang raja dari segala raja telah kembali. Mihawk pernah mengatakan tentang Luffy bahwa ini bukan buah iblis, juga bukan tipuan murahan. Satu demi satu dia mengubah orang-orang di sekitarnya menjadi sekutunya. Dari semua orang yang mengarungi lautan saat ini, pria itu memiliki kemampuan yang paling menakutkan. Dan kasus di Dressrosa begitu membuktikan perkataan Mihawk ini. Seluruh musuh Luffy di Colosseum malah menjadi teman Monkey di Luffy. Bahkan teman pertama Luffy di Colosseum waktu itu adalah makhluk hidup yang bukan manusia. Tepatnya adalah hewan banteng. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan
bahwa Luffy bisa menjadikan makhluk hidup manapun untuk dijadikan temannya. Oh iya, dalam pelatihannya selama 2 tahun juga, Luffy berhasil berteman dengan hewan-hewan liar di hutan tersebut. Nah, untuk makhluk seperti apa yang muncul di siluet tersebut? Untuk saat ini ada banyak sekali kemungkinan. Entah itu makhluk yang sama dengan siluet yang diperlihatkan di Florian Triangle, atau bisa saja adalah kura-kura, bisa saja adalah salah satu Sea King yang spesial, atau bahkan itu adalah seekor naga. Seekor naga yang dulu pernah ditebas oleh Ryuma, namun ternyata tebasan tersebut tidak sepenuhnya membuat sang naga mati. Menurut Nakama sendiri, kira-kira apa sih makhluk legenda yang dibicarakan ini? Sehingga itu saja video untuk hari ini. Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.